Hai hai hai, selamat datang di podcastnya Mo. Di sini kita bakalan nemenin hari-hari kamu dengan obrolan yang seru-seru loh. Stay tune terus ya. Sebelum kita ngobrol-ngobrol nih lebih lanjut, karena kita bakal ada pembahasan yang asik banget gitu. Makanya teman-teman harus tetap dengerin podcast ini ya. Sebelum itu kita kenalan dulu dong, karena kan kalau tak kenal maka tak sayang ya udah harus kenalan gitu kan. Kenalin dulu, gue Nawang Sari Aulia Afghani dari MOV 6. Dan gue Alfi Bayaki dari MOV 6 juga, yang kali ini bakal nemenin kalian semua di podcastnya MOV ini selama beberapa menit ke depan dengan suasana baru tentunya ya. Iya benar banget, di sini kita nggak cuma berdua aja nih, kita bakal ada narasumber yang keren banget. Nah, lo bisa nebak nggak siapa tuh narasumber yang keren banget? Narasumber keren banget kita kali ini tuh seorang pendiri MOV lah ya, sesepuh MOV. Pokoknya dia keren banget deh dalam bidang musik. Kayaknya sih kalau misalkan pendiri MOV, kayaknya ada beberapa. Tapi yang paling terkenal nih, paling kita kenal nih, Bang Faki nggak sih lo? Nah, bener banget gitu dia. Kita bakal sama Bang Faki. Excited banget Bang. Halo Bang Faki. Halo Aul, Alfi, dan kawan-kawan. Apa kabar nih Bang? Alhamdulillah baik, sehat. Lalu gimana semuanya? Ya, Alhamdulillah Alhamdulillah Bang, sehat-sehat. Ya nih, kita sekarang tuh bakal bisik-bisik bareng Bang Faki. Aduh, apa tuh bisik-bisik tuh? Kita kan lagi podcast, susah bisik-bisik, kedengeran lah. Bisik-bisik di podcastnya MOV ini tuh beda, Jadi bisik-bisik apa itu tuh? Bincang asik gitu. Jadi sesuai tema asik. gitu. Nah, sekarang ini Bang, kan Bang Fakih udah terkenal nih di podcastnya MOV kita. Terusnya di anak-anak MOV tuh udah kayak kenal gitu. Ya. Kayak pendirinya MOV tuh ya Bang Fakih kayak gitu. Nah, gue pengen tahu nih dulu cerita sebelum kenal sama MOV, sebelum MOV ada tuh Bang Fakih ini emang udah kayak berkecimpung di dunia musik, udah sering ngeband kah, apa udah sering ngadain konser kah, kayak gitu. Gimana sih Bang dulu sebelum terbentuknya MOV ini? Boleh di-sharing gitu. Sebelumnya ya mahasiswa baru biasa-biasa aja, sampai sekarang juga biasa-biasa aja. Jadi, maksudnya dulu sebelum ada MOV, gue ya biasa kayak mahasiswa baru ya nyari organisasi yang emang buat nyibukin diri. Terus gue juga bingung sih waktu itu, karena gue emang basicnya emang suka musik juga dari SMA, dari SMP. Cuma bingung tuh di IPB waktu itu masuk mana, karena dulu MPKMB-nya tuh ngumpul di lapangan Baranang Siang, itu kita kayak istilahnya semua lembaga kemahasiswaan kumpul di situ, dari mulai yang akademis sampai ke yang emang menjurus ke hobi. Nah di situ gue juga bingung milih mana. Akhirnya gue ngeliat waktu itu ada performance dari Lava, dia perkusi gitu. Nah itu dia bawa nama Max namanya, musik agricultural expression. Nah cuma waktu itu emang Max itu emang nggak apa ya istilahnya, nggak ikut nimbrung di MPKMB itu. Kalau misalnya organisasi lain kan mereka ada stand-standnya masing-masing, jadi kita bisa daftar langsung gitu kan. Iya benar. Nah Max itu waktu itu belum ada istilahnya, nggak nimbrung di acara itulah, di acara MPKMB itu. Yang ada yang lain-lain. Akhirnya waktu itu gue pilih Rohis gitu kan. Jadi ya gue daftar aja. Iya, anak Rohis ternyata. Iya, gue ikut Rohis, ikut nulis aja, karena waktu itu di belakang gue biasa kan mahasiswa baru kan biasanya kayak kenalan so asik, so kenal gitu sama samping-sampingnya gitu kan, lu siapa, lu ikut nggak ini Rohis? Ya ikut aja. Padahal pas di SMS gue nggak datang juga, jadi ya abis itu yang penting gue cari-cari, iya, ngisi aja gitu ya. Yang penting ngisi aja lah. Gue nggak tahu juga di situ kayak gimana. Terus gue makin penasaran juga, pulang dari situ beberapa hari kemudian gue kepoin tuh di Twitter. Soalnya kan dulu masih aktif Twitter ya. Oh iya. Gue seleb tweet bukan Bang sekarang? Ini kayaknya denger seleb nih. Kagak.
Agak. Waktu itu Instagram belum terlalu rame itu pas angkatan gue. Jadi masih informasi itu masih banyaknya di Twitter. Jadi waktu itu gue kayak nyari nama Max di Twitter. Akhirnya ada Twitternya ya, gue kepoin waktu itu. Akhirnya dia ternyata bakal buka stand juga tuh di diploma di vokasi IPB. Ya gue datang ke standnya di situ, ya udah akhirnya gue daftar Max di situ. Gue ikutin alurnya, cuma emang basicnya kan kalau misal Max itu emang organisasi yang legalnya di S1 ya. S1. Karena yang kita tahu emang kalau misalnya struktur dan birokrasi di vokasi dan S1 itu emang ada berbeda tuh. Ini apa ya istilahnya ya, ngobrolin tentang birokrasi kayak gitu. Jadi nggak tahu ini fun fact atau enggak. Fun fact-nya adalah waktu itu Max istilahnya dia buka stand di vokasi itu terbilang istilahnya dari organisasi S1. Dia diizinin ikut diizinin boleh buka stand di situ. Cuma beberapa tahun kemudian sambil gua jalan ikut Max, itu emang ada beberapa problem yang emang melarang istilahnya sih kasarnya. Melarang kegiatan Max di wilayah vokasi gitu. Pada intinya sih aturannya gini, organisasi yang ada di wilayah kampus vokasi itu organisasi yang legal yang tertulis di birokrasinya kampus vokasi. Jadi selain di luar itu yang emang nggak terdaftar, nggak bisa ngadain acara di wilayah kampus vokasi. Jadi kayak ada apapun kegiatannya gitu. Ada perizinannya gitu. Jadi Max jalan udah lama banget sebelum gua masuk kampus. Max udah jalan juga di S1 maupun di vokasi. Cuma makin kesini makin gua tingkat 2 gitu. Ya tingkat 1 pertengahan ke tingkat 2 itu lumayan diperketat. Jadi istilahnya kita punya sekret, kita punya tempat latihan juga waktu itu. Max punya tempat latihan, cuma emang nggak secara aturan sebenarnya dilarang gitu. Jadi waktu itu ada istilahnya kalau misalnya di kampus itu apa? DP. Ada BEM, ada DP ya kan? DP kan yang ngatur semua organisasi di kampus kan? Nah, ada DP. DP itu yang ngatur semua organisasi perizinannya, istilahnya gitu. Dia yang istilahnya kalau misalnya di pemerintahan MPK inilah. Jadi waktu gue tingkat pertama kayak lu pada sih masih jalan aman-aman aja. Gue ngadain buka stand di situ, ngejual tiket acara, ngejual tiket konser, ngadain acara music corner kecil-kecilan, ngadain konser kecil-kecilan di wilayah kampus vokasi. Itu nggak ada masalah, cuma ketika waktu itu gue diangkat sebagai ketua di wilayah vokasi, emang di situ ada, jadi setiap tahunnya tuh organisasi di vokasi itu apa ya, diputihkan, habis itu diresmiin kembali lagi, mana yang emang layak untuk dipertahankan, mana yang emang harus dibuang kayak gitu. Disaring-saring gitu bang? Disaring lagi, iya. Indeks prestasi organisasi itu di bawah standar, itu rawan emang untuk harus dihapuskan. Iya, hapuskan. Ya kalau misalnya lu sembunyi-sembunyi masih bisa, cuma secara apa ya istilahnya legalitas. Legal. Dan waktu itu pas gua jadi diangkat sama S1 sebagai ngurus di diploma, sebagai ketua di wilayah vokasi, gua kan ngurus perizinan dan lain-lain. Gua ketemu DP ngomong ternyata ya gue emang udah tahu, cuma DP negasin lagi kalau misalnya Max ini harus dilegalin di vokasi. Ya udah, kata gue ya legalin aja kan gitu ya waktu itu. Cuma masalahnya waktu itu kayak apa ya, tadinya sih kita mau tetap jalan aja ya sebagai atas nama Max, cuma aturannya makin diperketat, makin kayak diancam, kayak lu nggak boleh latihan lagi di situ, kayak apalagi terutama kayak Flava performance perkusi di MPKMB MOV itu, yang waktu itu di MPKMB itu biasanya kan latihan sampai malam kayak gitu. Nah itu kayak diancam istilahnya nggak boleh latihan lagi di wilayah kampus. Terus kita sekret juga nggak boleh punya kayak gitu-gitu. Karena waktu itu istilahnya kita yang waktu itu belum legal istilahnya ya, kita udah punya sekret kita lumayan gede malah. Cuma fun fact-nya kayak organisasi, kalau dulu gue sempet LK tuh namanya, lembaga kemahasiswaan, sekarang Ormawa ya.
Jadi ormawa yang dilegalin itu yang bisa ikut, yang bisa punya sekret. Sedangkan waktu itu banyak ormawa yang udah legal tapi nggak punya sekret. Jadi Punya kayak, sekret. jadi ya emang omongan gitu. Itu kok Oh, Mas sudah punya secret padahal belum ilegal gitu. Terus dia kayak nekan gue kayak, Ki gimana nih Ki? Ya lu harus cepet legalin ya udah. Terus gimana Oh, kata iya. gue? Terus gimana? Harus apa aja? Ya udah dibimbing. Waktu itu juga DP ngebantu kayak gimana cara legalitasnya ya udah. Tapi waktu itu namanya masih Max Diploma kalau nggak salah. Gue ngelegalin sebelum itu. yang Tapi pertama waktu itu proposal pertama. Oh iya. Cuma dari kemahasiswaan kampus minta namanya dibedain karena kalau nggak salah nggak boleh ada dua nama kayak Yang apa ya, sama. kayak dua nama yang sama di antara S1 sama vokasi. Ya kan lu tahu sendiri kayak vokasi punya manajemen sendiri, S1 punya manajemen Iya, sendiri. iya benar-benar. Jadi ada aturan yang S1 itu nggak boleh ngadain, organisasi S1 itu nggak boleh ngadain acara di wilayah vokasi. Sebenarnya bisa aja, cuma untung-untungan perizinannya, tapi secara legalitas nggak ini. Gue lupa juga, tapi kalau nggak salah kalau di vokasi boleh ke ngadain acara di ini deh. Satu, cuma sekarang gue nggak tahu. Pokoknya kayak yang dari S1 ke diplomanya tuh agak susah, kayak banyak perizinan, banyak aturan-aturan gitu yang harus diselesaikan Iya. dulu kalau mau masuk ke vokasi gitu. Iya. Lumayan ribet sih waktu itu perizinannya. Maksudnya gue juga nangkepnya juga. Jadinya gimana nih, kenapa nggak boleh namanya sama? Penjelasannya cukup panjang, cuma ya intinya harus beda nama gitu. Dan akhirnya Udah, ada akhirnya. Music of Vocation ini gitu. Iya, jadinya waktu itu alurnya tuh gue harus ini juga kan. Gue harus komunikasiin juga ke anak-anak juga kan. Karena apa ya? Karena emang harus diakuin ya, waktu itu terlahir dari Max juga. Kayak gua ngelakuin proker itu ya atas nama Max waktu itu organisasinya. Jadi ketika gua pengen ngelegalin tapi gua beda nama, gua harus komunikasi juga sama alumni atas, sampai bahkan gua emang pengen bilang juga ke tingkatan paling alumni zaman pertama gitu loh. Nah, di situ ya emang cukup panjang prosesnya sih. Beberapa bulan untuk beberapa bulan. beberapa bulan. Nggak sampai setahun tapi Bang. Hampir setahun kalau perizinan. Cuma kalau misalnya untuk nama paling beberapa bulan gitu. Yang lama tuh sebenarnya untuk ininya sih, gua komunikasi antar alumninya. Karena ngontakin gitu ya Bang. Iya, karena gua harus ngontakin, maksudnya gua harus ngejelasin kondisi ini ke alumni S1, gua harus ngejelasin kondisi juga ke alumni D3. Yang ditakutin adalah kita bikin MOF tapi kita lupa Max gitu aja itu. Oh, iya. Karena secara konsep, secara prinsip itu sama gitu. Jadi kita sebenarnya, gue di sini juga ngediriin tujuannya ya biar bisa menjadi wadah secara legal sebenarnya di diploma. Karena gue sempat ngejalanin kita sembunyi-sembunyian tuh waktu angkatan gue, kayak misalnya bikin buka stand kayak gitu-gitu ya, gue buka aja gitu. Sempet ini nggak ada yang ngelaporin apa yang gitu gimana gitu? Yang cupu gitu, yang cepu. Kendala-kendala gitu ya. Yang cepu ada aja, cuma nggak separah itu sih, gue nggak diarak gitu, enggak. Kayak ya gue nggak sampai di gimana, cuma kayak ya gue nggak enak lah juga lah, kayak omongan kampus gitu-gitu juga menurut gue penting juga untuk kenyamanan anggota juga, karena ini kan kita nggak mau nggak mau kayak cuma main-main doang ya. Jadi wadah tuh nggak mau cuma kayak bikin musik doang. Kalau misalnya lu cuma latihan doang ya, lu nggak usah bikin organisasi juga bisa gitu. Cuma kan kita pengen punya acara yang emang diakui gitu. Kita pengen punya acara yang emang dibiayain. Ketika kita emang ngelegalin waktu itu, akhirnya gue sama alumni rapat, gue sama anak-anak rapat, ngerapati nama apa yang cocok gitu kan. Nama yang cocok ya, secara singkatnya ya udah itu MOF, Music of Vocation. Waktu itu tanggal 2 apa ya, lupa. Itu tuh hari dimana emang gue rapat di sekret.
dan ketuk palu kayak oh ya udah namanya MOF ya udah. Patokannya ya gue nggak lihat grup aja waktu itu. Itu waktu rapatin itu tuh berapa orang sih Bang? Waktu Yang- itu gue Mhm. yang datang, Anggota awal yang gitu. rapat. Yang rapat waktu itu untuk ngomongin ini sebenarnya ada dari BPH-nya Max, karena gue kan BPH Max juga. Mhm. Jadi istilahnya kalau misalnya ngomongin jabatan ya gue BPH di MOF, gue BPH di Max juga. Karena waktu itu kan istilahnya kalau di strukturnya Max itu ada ketua ada yang ngurus S1, ada yang ngurus di vokasi kan. Jadi biar ini. Nah, waktu itu gue rapatnya sama BPH Max tahun itu. Terus kemudian manajer IO, manajer musik, manajer GA, semuanya manajer rapat Iya. di tahun gua. Terus sama gue juga jadi ada struktur baru juga di vokasi, ada sekretaris, ada bendahara. Gue angkat, ya udah gue angkat temen gue. Terus abis itu sama DP Dewan Penasehat dari S1 dan dari D3 gitu. Hmm. Jadi ada alumni, istilah kasarnya ada alumni S1, ada alumni S3, ada alumni D3. BPH kepengurusan gua tahun itu sama manajer kayak gitu. Terus namanya banyak sih opsinya waktu itu, ada Max Diploma yang paling basic ya, yang paling gak mau mikir waktu itu. Iya, yang penting tambahin lupa waktu diplomanya itu. aja. Gue lupa waktu itu kenapa nggak diambil. Apakah karena logo atau apa gitu, gue lupa juga. Waktu itu nggak diambil. Ada juga Max D, itu maksa banget sih, gue tahu. Max D kayak lu cuma singkat doang. Max D. Iya, Max Diploma sebenarnya. Oh, Max Diploma, iya bener. Iya. Terus ada agri-agrian apa ya, gue lupa. Ya udah, intinya ya udah. Gitu. Akhirnya jatuh pada MOF gitu yang sekarang. Ya. Oh ya Bang, dari tadi kan kita udah ngobrol nih banyak banget tentang gimana sih MOF Sejarah bangun, berdiri, jatuh bangunnya gitu kan. Ternyata susah banget nih kayak tentang perizinan segala macem. Nah, selama di MOF udah ada pernah ngerajut prestasi nggak sih Bang dari MOF sendiri selama Bang di MOF gitu? Oh, prestasi, ya. Waktu itu gue targetin prestasi juga sih. Karena latar belakangnya ya, kenapa kita harus punya prestasi di Ormawa ini. Yang tadi gue jelasin, karena Ormawa tuh ada indeks prestasinya akhir tahun, biar kita lulus. Karena kan indeks prestasi itu latar belakangnya harus punya prestasi gitu. Atau punya proker yang emang istilahnya diakuin oleh DP dan kemahasiswaan. Selain itu juga ya, gue pengennya sih, waktu itu gue negasin ke bawah kenapa kita harus punya prestasi, biar kita ya nggak gitu-gitu aja gitu, nggak cuma main-main doang gitu, nggak cuma nongkrong bermusik, nggak ada hasilnya. Waktu itu sih yang paling banyak punya prestasi berturut-turut sih Flava. Jadi itu emang prestasi selain di kampus, itu ada prestasi di luar kampus juga. Yang paling banyak ngeraih itu Flava. karena Gitu. Flava namanya, Flava Profession. Itu dia biasanya sih kita prestasinya di lomba-lomba di kampus ya, kayak yang diadain kayak dulu apa ya? Diadainnya sama BEM gitu. Jadi semua dari mulai urusan musik, urusan apalagi ya, kebanyakan musik sih. Cipta lagu kayak gitu-gitu. Nah, kalau misalnya selain Flava ada juga band di angkatan gue juga ada yang masuk. Di angkatan bawah gue juga ada yang masuk. Kalau di tahunan gue kan berarti masuknya angkatan gue sama angkatan bawah gue kan. Waktu itu kalau masalah yang berprestasi itu angkatan bawah gue deh. Itu cipta lagu di Dramaga. Terus kebanyakan sih tentang ini sih festival-festival gitu prestasinya. Kayak gitu. Itu berarti keren banget sih, maksudnya kayak walaupun baru gitu, walaupun organisasi yang baru, MOF ini juga tetap bisa gitu nunjukin kalau misalkan kita tuh nggak cuma nongkrong-nongkrong aja, kita juga bisa berkarya, kita juga bisa berprestasi gitu kan, karena ingat sama tujuan Bang Fakih sebelumnya, karena kan Bang Fakih tuh maunya menciptakan gitu. wadah buat teman-teman gitu kan, iya yang nggak cuma asal-asalan gitu. Iya, Jadi- karena ya banyak banget sih sebenarnya problemnya kenapa harus ada wadah. Orang pengen yang hobinya kayak gitu ya, yang hobinya bermusik ya, orang pengen punya kegiatan gitu. Kegiatan kan kadang nggak semuanya pengen akademis juga. Ada yang pengen musik, cuman dia waktu itu cuma ada padus doang, dia nggak bisa nyanyi. Ada yang pengen cuma
ya dia pengen ngeband gitu, jadi ya udah harus ada wadah itu gitu. Ya, biar lebih terarah gitu ya Bang ya. Nah terus sih betul. ini Bang, kalau misalkan ngelihat nih kondisi saat ini kita kan sama-sama lagi pandemi kayak gitu, terus banyak yang terdampak, termasuk para musisi juga ya Bang ya, nggak bisa konser dan lain-lain. Nah ini pandangan Bang Fakih sebagai ya praktisi kan ya, dulu suka ngadain konser apa ngisi konser juga nih, gimana nih Bang pandangan Bang Fakih dengan fenomena kali ini? Suram sih pandangan gue. Emang ya semuanya ngerasain lah, di industri manapun ya ngerasain. Ya kecuali industri tertentu, cuma kebanyakan industri emang ya terdampak banget. Apalagi di industri musik paling kerasa karena kan ya karena kerjaannya kita ngumpulin orang sama menghibur orang gitu. Kalau industri lain kan beberapa masih bisa diakalin lah tanpa ketemu. Musisi juga kan, musisi juga penghidupannya itu dari ya konser, ya manggung gitu ya Bang ya. Iya, karena istilahnya rilisan fisik mah ya nggak seberapa, maksudnya gedean di manggung ya gitu yang gue tahu ya. Kecuali emang sekarang lagi digital ya emang mungkin bisa emang bantu, cuma pendapatan terbesarnya ya emang selama ini di manggung gitu kan. Kayak virtual konser gitu, itu kan diakalin nih kita ngadain konser tapi online. Nah gimana tuh kalau menurut Bang? Konser juga ada tuh Bang. Drive-in konser juga sama. Iya. Menurut gue sih nggak ada yang bisa gantiin konser sampai kayak tetap sih nggak ada yang bisa gantiin. Bener banget esensinya tuh beda banget ya nggak sih Bang, baik pemusiknya, penyanyinya ataupun penikmatnya. Yang nggak ada di virtual konser tuh kan kayak kita nggak bisa nyanyi bareng gitu nggak sih, suasana orang nyanyi bareng singelong itu yang bikin hidup tuh, itu yang bikin seru tuh, yang bikin musisi energinya makin ini kan keluar tuh sebenarnya. Benar. Apa sih harapan Bang Fakih buat permusikan yang ada di Indo, dan apa sih harapan Bang Fakih nih buat para MOV 6 nih yang baru pada masuk MOV, terus mungkin yang biar bersemangat gitu? Harapan gue mah sebagai pendengar berarti ya, gue sebagai penikmat, sebagai pendengar ya, cuma yang gue harapin sih lebih lebih diperhatikan, lebih disupport dari sisi ininya, dari sisi berkarya. Harapan gue buat MOV 6 atau MOV selanjutnya sebenarnya ya yang pertama ya jalaninnya emang udah kita turunin gitu kan, proker semuanya dijalanin. Kalau misalnya kedua, kalau misalnya ada ide atau ada sesuatu yang emang pengen bikin, ada karya yang pengen bikin juga, gue harap sih fokus juga ke musiknya, nggak cuma ke IO nya doang. Jadi kayak gue harap sih seimbang ya IO sama musiknya, dan internalnya juga seimbang semuanya. Emang sulit, cuma ya itu harapan gue dari dulu sih, itu sih semua divisi itu punya perannya masing-masing dan mereka melakukan yang terbaik gitu. Kayak musik yang ngelakuin dengan karyanya atau bikin album kayak album kompilasi kayak sebelumnya. Kalau misalnya IO lo bikin acara yang bagus yang emang bisa dilirik sama kampus, bisa dilirik bahkan sampai Kota Bogor ngelirik atau lain-lain, atau media lain-lain ngelirik acara kita. Untuk divisi-divisi lainnya juga ngelakuin yang terbaik, kayak internalnya, kayak silaturahminya juga sama alumni juga jangan diputus kayak gini. Terus lakuin yang udah ada aja sih menurut gue, lakuin yang udah ada, terus bikin itu sesuatu yang terbaik, dan jangan ragu-ragu untuk keluarin ide lo, jangan ragu-ragu untuk keluarin proker baru juga. Jadi jangan terpaku sama proker sebelumnya juga. Jadi terus ya istilahnya teruslah bikin hal yang baru, bikin hal yang kreatif gitu di MOV, dan berprestasi gitu, bikin baik nama MOV juga. Dan satu lagi ya, semoga pandemi ini cepat beres biar lu cepat ketemu semua. Intinya. Terima kasih banyak nih Bang, udah sampai ngobrol banyak gitu kan. Kita jadi tahu banyak hal, kita juga mempelajari banyak hal. Semoga di obrolan kita ini tuh ada manfaat buat kita semua, buat para pendengar juga gitu ya. Amin. Dan semoga harapan-harapan itu yang barusan disampaikan tidak hanya untuk MOV 6 yang tadi ditanyakan, tapi untuk seluruh MOV dan generasi selanjutnya. Sekali lagi nih, terima kasih banyak nih Bang udah nyempetin waktunya di podcastnya MOV ini. Iya. Sama, terima kasih kembali.
Terima kasih juga buat teman-teman yang udah dengerin terasa. podcastnya Mov. Jangan lupa buat tetap dengerin podcastnya Mov karena bakal ada next episode yang pastinya udah bakal kalah seru sih. Narasumbernya juga Pasti seru keren banget. banget kayak Bang Fakih ini. Oke, dari gue cukup sekian. Gue Nawangsari Aulia Afgani dan Gue Afribai Haki, undur diri. Semoga cepat ketemu lagi di podcastnya Mov berikutnya. iya, bye-bye. Bye-bye.